firman Tuhan kembali dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses part yang ke-40, dan akan dibawakan kembali oleh pembina kita Bapak Pastor Timothy Roy Kartiko MA MD PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak host, Bapak Pendeta Handi. Selamat petang para kekasih, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kembali setelah 2 minggu kami jeda, dan sekarang petang ini kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Tuhan, Engkau tahu betapa besar kerinduan kami untuk sukses. Baik ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, anak-anak muda kami, dan semua orang yang hidup di dalam keadaan yang sulit pada saat ini. Hanya ada satu kata, yaitu sukses, berhasil, diberkati. Kiranya Tuhan memberkati semua kerinduan daripada domba-domba-Mu. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah saksi keajaiban sesuai dengan janji firman-Mu dalam kitab Mazmur, bahwa kami akan dipakai untuk menjadi saksi dari keajaiban-Mu. Tiada yang lain yang lebih baik daripada Engkau menjadikan kami orang-orang yang menjadi saksi keajaiban, ya Tuhan. Bukan dengan kuat dan kemampuan kami, bukan dengan pengalaman dan kepintaran kami, tetapi keajaiban-Mu yang mengangkat dan menolong kami ketika kami tidak berdaya apapun. Oleh sebab itu pekerjaan kuasa gelapan yang akan mengganggu dalam pelajaran yang penting ini, kami patahkan, kami hancurkan Engkau dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah menyucikan kami putih bagaikan salju, putih bagaikan bulu domba. Diberkatilah para kekasih yang akan menerima firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Puji Tuhan, para kekasih, saya berbahagia bersama dengan Anda sekalian. Berharap semuanya sehat, segar bugar, dan kemuliaan dari Tuhan menyertai kita. Para kekasih, segera kita akan masuk pada tema sentral kita, yaitu 10 tekad rohani peraih sukses. Dan dengan subtema kita, ya saudara, subtema kita yang ketiga, yaitu hidup sorgawi. Dan paling bawah, dunia kini. Berarti hidup sorgawi sudah harus mewarnai hidup di dunia kini. Ya saudara, kemarin saya sangat menekankan, we are living on the side of heaven. Later, once, God will bring us across the border and bring us to live eternally forever with Jesus Christ in heaven, real and original heaven. Sekarang kita masih ada di sebelah sini. Tetapi saya percaya kita semua sudah mengerti apa yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Itu paling penting. Di dunia sini kita tidak boleh susah. Ya, saudaraku, serial kami dalam Gereja Kristus Penebus pada hari Rabu dan hari Minggu adalah dispensasi, pada subtema yang ketiga, dispensasi di masa derita. Saudara, alangkah pentingnya di masa kita menderita itu ada dispensasi. Ya saudara, kita melihat betapa keadaan daripada orang-orang yang diperangi oleh Israel di Gaza. Ya saudara, kita melihat bagaimana mereka itu sengsaranya, sampai mereka itu mengeluh. Sepertinya kok Tuhan membiarkan kita, sampai kapan kami demikian? Ya, saudara, saya juga heran, kenapa umat Allah begitu kejam itu. Saya heran, saya menentang. Saya sangat menghargai Israel dan sebagai orang Israel rohani, tapi saya menentang apa yang mereka lakukan. Sangat menentang. Karena tidak ada kasih sama sekali. Ya saudara, kan jelas sudah kalah. Apanya? Hamas mau menang itu dari mana? Sudah nggak mungkin. Negara-negara Arab nggak ada yang bantu. Coba, orang Arab pun nggak ada yang mau bantu. Jadi mereka itu sudah pasti kalah. Tapi sudah kalah itu mau dihabisin. Saya sangat tidak setuju. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak setuju. Saya minta Tuhan membuat satu peralihan, supaya bangsa yang menderita ini boleh melihat kasih Kristus. Ya, saudara. Nah, kalau sudah keadaan seperti penduduk di Gaza Strip ini, ya saudara, dan mereka sudah tidak bisa apa-apa. Kalau mereka bisa hidup besok pagi pun mereka rasanya tidak mau. Karena besok juga akan diserang lagi. Tidak bisa makan. Pestilensi, penyakit di mana-mana.
Saudara bisa bayangkan, kalau saudara mengalami demikian bagaimana? Saudara membutuhkan dispensasi. Saudara membutuhkan sesuatu kelegaan. Kita menderita, belum apa-apanya dengan penduduk Gaza menderita. Belum apa-apanya kita. Saudara, tetapi Tuhan sudah mau kasih dispensasi. Nah, demikian juga dengan hidup sorgawi, sudah harus merasakan hidup di dunia kini. Supaya kita apa? Supaya kita lega. Kadang-kadang kita harus terjepit, kita kadang-kadang harus tindas, kita kadang-kadang sakit keras, kita kadang-kadang habis uang, habis harapan. Tetapi saudara, Tuhan masih memberi dispensasi kepada saudara. Itu sebab ini satu hal yang penting sekali. Selalu saya menekankan pada jemaat Tuhan. Tuhan itu benar-benar mau mencintai kita. Sampai dia itu menanti-nantikan kapan saatnya bisa memberikan belas kasihannya kepada saya. Belas kasihannya kepada saudara. Dia menunggu-nunggu. Heran sekali. Dan aneh sekali di pihak kita. Kenapa kita tidak sensitif dan tidak cepat tanggap? We are so dull, we are so foolish. At the other side, God, He Himself have already striving, waiting, so soberly, and so long-suffering in waiting us. How He can just give to you and to me. Dia menunggu, dia menanti-nantikan saatnya. Ini juga satu keanehan kita orang. Bahwa kita tidak sadar bahwa Tuhan itu mau memberi belas kasih. Tapi di lain pihak kita nangis, kita menjerit, Tuhan cepat tolong, Tuhan cepat tolong. Kalau engkau tidak menolong, engkau malu Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak malu, aku tidak malu. Kalau aku tidak cepat nolong kamu karena kamu, bukan karena aku nggak malu. Jangan salah saudara. Masa kesalahan kita orang, dosa kita, salah jalan kita, sembrononya kita, lalu Tuhan kita ultimatum dan kita intimidasi dengan kata-kata, Tuhan engkau akan malu loh kalau tidak jawab saya. Tuhan bilang, terserah kamu, aku nggak malu. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, jangan kejeglong, jangan masuk, jangan saudara masukkan diri saudara pada hal-hal yang dimana saudara tahu bahwa Tuhan tidak akan menolong. Ya, itu sebab apa yang kita pelajari ini penting sekali. Semua orang ingin sukses seperti tadi saya katakan di awal. Tetapi bagaimana jalannya? Ya, saudara, dan kita tidak bisa mengintimidasi Tuhan. Engkau harus menolong saya. Tuhan itu sudah terbuka. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa Tuhan itu sudah terbuka mau nolong. Cuma kitanya yang gak kroso. Kitanya tidak sensitif. Selalu saya menekan pada jemaat. Tetapi mereka yang taat pada penekanan firman yang saya sampaikan, mereka cepat keluar. Mereka cepat lolos. Mereka dibukai pintu cepat. Karena mereka tidak ngomel sama Tuhan. Mereka tidak mengintimidasi Tuhan. Mereka cinta kepada Tuhan. Mereka penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Berapa puluh kali saya katakan kita berkejaran dengan waktu kita. Saudara, jangan sampai telat. Satu, iblis sudah telat. Kalau sampai saya telat, buat apa Tuhan bikin iblis telat? Iblis mau mengganggu kita. Kita berkata, iblis kamu sudah telat. Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah menolong kepada saya. Kamu sekarang mau cari gara-gara sama saya. Kamu sudah telat. Kalau lawan iblis itu sing wani ngono lho. Sing berani gitu. Ya. Gregetan saya sama orang Kristen yang lembek, ya, lemah lunglai. Ya, kayak Putri Solo. Putri Solo aja sekarang sudah bertinju loh. Kayak apa sih? Ya, pertandingan tinju itu Putri Solo itu sekarang. Coba. Ya. Kita ya apalah nanti ya, nanti pelan-pelan alon-alon asal kelakon. Ya, saudara, sudah bukan zamannya. Sekarang kalau saya dan saudara tidak tegas, tidak berani mati terhadap iblis, saudara dan saya yang mati.
kita yang masuk neraka. Saya perlu menekankan hal ini. Juga dalam hal ini kaitannya adalah kalau saya dan saudara tidak cepat menerima dispensasi dari Tuhan, kesuksesan dari Tuhan, maka keburu mati. Keburu mati. Jangan sampai keburu mati, saudara. Selalu kita katakan bahwa aku akan menikmati segala perjanjian Tuhan. Pelajaran ini khusus buat saudara. Hari ini sudah part 40. Bagian 40 loh saudara. Bagian 40. Saya tidak memperpanjang. Kalau bisa lebih cepat saya lebih senang. Tetapi Tuhan menyuruh saya. Sebagai seorang yang mau mengajar itu harus sampai orang-orang yang diajar ngerti dong. Nah ini, kalau sampai saya dan saudara nggak ngerti, maka itu salah saudara sendiri. Karena orang yang mengajar saudara sudah tenanan kayak begitu, sudah sungguh-sungguh seperti ini. Itu sebab saya ingin supaya saudara itu mengikuti Zoom meeting kita dalam Bible Study GKG ini. Dengan penuh pengharapan. Tuhan biarlah setiap kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menggerakkan hati hamba, menguatkan hamba, menyucikan hamba, memberi keberanian kepada hamba. Karena hamba tidak tahu. Dan hamba tidak boleh terlambat. Hamba harus menerima sebelum hamba mati. Semua katakan, hamba harus menerima. Ya Tuhan, sebelum hamba mati. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Lega hati saya bahwa saudara tidak mau keduluan mati. Saudara harus menikmati segala anugerah yang ajaib dari Tuhan. Walau saudara tidak punya modal, walau saudara tidak punya tempat strategis, walau saudara tidak pernah belajar ilmunya, dan walau tidak ada orang yang empati menolong Anda sekalipun. Tuhan menunggu-nunggu saatnya menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara. Sebab pelajaran ini pelajaran yang penting sekali. Semua katakan, saya harus mempunyai tekad. Semuanya 10. 10 tekad supaya saya sukses. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda. Saudara, antara tekad 4 dan 5 haruslah ada realita mengagumkan atau bridging, ya saudara. Nah, dan saya tuliskan di sini, saudara, dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan 4, anak-anak Tuhan harus berprestasi sehingga jadi saksi Tuhan. Di pihak yang kedua, Mazmur 91 ayat 4, 5, 6, 7, demo kuasa Allah adalah firewall, tembok api, ya, sekeliling anak-anak Tuhan. Tuhan mau memberi, menunggu untuk memberi, kita anak-anaknya tidak terlantar. Tidak seperti orang-orang di Gaza, yang kasihan banget. Tetapi kita menunggu, kita dikasih tembok api. Kita dikasih tembok api oleh Tuhan. Ya saudara, jadi ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita, selama kita menanti, pada bagian sisi sebelah sini sorga, kita safe, kita aman. Aman berarti saya dan saudara tidak bisa diganggu oleh kuasa kegelapan, orang-orang jahat, malapetaka, mara bahaya, bencana alam, dan lain sebagainya. Aman berarti hadirat Tuhan. Aku akan menjadi tembok api di sekitarmu, dan aku akan menjadi kesejukan di dalammu. Heran. Kita tahu kalau ada satu kurungan, satu tempat, ya, katakanlah satu tabung yang di luarnya itu api, dalamnya pasti panas. Ya saudara, tapi Tuhan berkata, aku seperti api sekelilingmu dan aku hadir dengan kesejukan di tengah-tengahmu. Artinya, walaupun di luar aku mengusir semua musuh-musuhmu dengan apiku, di dalam kamu dingin, kamu sejuk. Yang bersyukur pada Tuhan, beri tepuk tangan bagi dia. Jangan jadi anak Tuhan yang kepanasan.
seperti cacing kepanasan begitu. Engkau pasti tidak ada hadirat Tuhan. Saya pasti tidak ada hadirat Tuhan. Kalau saya gelisah pada sesuatu momentum dalam hidup, dalam keluarga, ya mungkin habis berantem dengan istri atau suami, dengan anak, atau kehabisan duit, atau kegagalan usaha. Saudara, lalu kita ini rasanya panas sekali. Kita ini rasanya tidak nyaman sekali. Nah saudara, tidak ada Yesus di tengah-tengah tabung tembok api. Yesus ada, harus ada di dalam tembok api yang panas ini. Dia harus menjadi kesejukan. Jangan berantem terus. Jangan tidak mau ngalah. Jangan menang-menangan terus. Ini yang menghambat rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara tidak menjadi orang pendoa-pendoa yang percuma. Saudara menjadi pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh berhasil. Karena hati saudara adem. Katakan, hati saya harus adem. 1, 2. Hati saya harus adem. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. God just want that your hearts and mind ever cooling. God will make cooler and cooler. We have to be cold in spite of anything that God do so fiercely to our enemies outside there. Outside there, our enemies will be struck by God, will be judged by God, like the fire of God. But inside this wall, God is our peace and joy. God is our love, merciful, kindness. He ever do like that. That's why every family that not receive from God, that not feel cold enough, it is because Jesus Christ have already left your heart. That's why you have to receive, and you have to be in dangerous things in your life, because Jesus Christ have already go out, exit from you. Saudara, anak-anak Tuhan penting sekali. Itu sebab saya akan berhenti sejenak. Anak-anak Tuhan harus berprestasi. Ya, saudara, apa yang saya tuliskan berikut ini, prestasi. Ini penting sekali. Ya, saudara, mungkin ibu rumah tangga mengatakan, enggak, saya enggak bisa berprestasi karena suami yang kerja di luar, saya hanya mengatur keluarga, mengatur rumah ini supaya bersih dan lain sebagainya. Ibu sekalipun juga harus berprestasi. Kan si suami jadi enteng kalau ibu juga berprestasi. Itu sebab prestasi ini adalah satu karunia dari Tuhan. Prestasi ini tidak berkenaan dengan cabang olahraga ataupun mengenai soal kompetisi di dalam perusahaan. Prestasi ini merupakan sesuatu produktivitas, keberhasilan dari hidup kita yang nganggur, dari hidup kita yang tidak produktif, dari hidup kita yang tidak mempunyai untung. Seringkali anak-anak Tuhan hanya dipekerjakan sebagai tenaga sukarela dengan gaji terlalu sedikit. Wah, itu rasanya saya nggak terima kalau ada jemaat saya diperlakukan demikian. Benar saya berkata sama Tuhan, Tuhan, hamba tidak terima Tuhan. Jemaat ini ternyata dia digaji cuma kecil sekali. Tuhan tolong berkatinya, supaya dia boleh menerima berkat lebih banyak. Entah dengan cara bagaimana engkau memberkati sehingga gajinya itu bisa berkecukupan buat mereka. Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengerti akan rahasia ini. Itu sebab para kekasih, saya akan berhenti mengenai soal berprestasi supaya saudara bisa unggul, bisa mengantisipasi saat saudara membutuhkan pengeluaran uang yang lebih banyak karena sakit, karena sesuatu hal, saudara. Dan saudara tidak punya tabungan, maafkan saya. Maka Tuhan akan memberi kepada saudara prestasi. Tetapi prestasi ini bukan hanya karena doa, terus Tuhan kasih prestasi sama saudara. Siapa bilang? Nggak ada ayatnya itu.
Di Alkitab nggak ada ayat model kayak begitu. Prestasi ini karena saudara berjuang. Katakan, karena saya harus berjuang. Sementara dari sorga, Tuhan menolong saya. Jadilah saya berprestasi. Ya, yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, mungkin saudara mempunyai usaha kecil, ya. Ini saya menunjukkan kiatnya, ya. Kiatnya bersaing dan menang. Siapa sih yang tidak ingin menang dalam persaingan? Sekarang itu di zaman-zaman ini, semua orang itu sudah tahu bahwa dia itu nggak dagang sendirian. Dia nggak jualan, dia nggak bikin makanan sendirian. Semua orang sudah terbuka dan aware dan nyadar, diperingatkan bahwa banyak loh yang jualan kayak kamu itu banyak. Nggak sedikit. Ada yang lebih enak, harganya lebih murah daripada kamu. Nah itu, saudara, kan persaingan kita kalah. Orang itu pinter, saudara. Mau buang uang 200 rupiah atau 500 rupiah buat sepotong roti atau sepotong kue. Bandingin loh, saudara. Ya, bandingin. Kalau rotinya jualannya Pak Timothy Roy itu ora enak. Wis ngono larang. Ya, wis ngono cilik banget. Udah si Timothy ini habis dah. Bangkrut gitu aja. Gulung tikar. Tapi coba tak kandani ya, tak kasih tahu ya. Sebelah sana itu, ya. Pak Lukas tuh jual roti. Gede, murah, enak. Ya. Jadi Pak Timothy ini tidak ada langganannya, Pak Lukas itu banyak langganannya. Amin, Lukas. Nah, itu amin tuh, ya. Jadi saudara harus tahu bahwa bagaimana kita ini sekarang bersaing. Ya, kalau kita bersaingnya kita tidak disertai Tuhan, wah ya repot, kita mesti berjuang sendiri itu repot. Udah repot kalah lagi. Ya, siapa mau? Saya nggak mau. Perhatikan. Bila kita bisnis kecil, ya saudara perhatikan, ini kecil-kecilan usahanya. Ya, mungkin mencuci pakaian laundry barangkali, membuat pisang goreng, ataupun memasak catering. Ya apalah, menjahit, ya, saudara. Jualan kecil-kecilan, bisnis kecil. Harus sudah modern. Ya, walau kecil, wajib pakai manajemen dan digitalisasi. Ya, maksudnya apa? Kita ini sudah mempunyai cara untuk jualan, cara untuk menerima uang pembelian orang, dan kita juga harus punya pengaturan dari uang yang kita terima dalam sehari, berapa persen yang boleh kita pakai. Lebih dari itu nggak boleh dipakai. Wow. Wah, ini memang keras dan bengis. Harus bengis terhadap diri sendiri. Kalau enggak, kita sebentar habis. Ya, terima 100.000 dalam sehari, keluarnya 100.000. Wah, gimana itu? Ya, saudara, nggak usah pakai ramalan, langsung bangkrut. Nah, saudara ya. Nah, itu sebab harus ada manajemen. Ditetapkan suami dan istri, yuk kita hanya pakai sedikit aja ya. Asal bisa beli nasi, beli beras saja dengan tempe dan tahu goreng. Udah ya, kita cukup ya. Kadang-kadang aja kita makan udang. Ya, udang bagu yang gedenya sak gini itu kadang-kadang aja. Tapi sehari-hari kita makan lauk-lauk sayur aja. Nah, ini orang punya manajemen tentang dirinya sendiri. Ya, dia juga punya pos. Ini untuk bayar barang-barang yang aku sudah beli lebih dulu, aku kulaan. Ini untuk nanti biaya produksi macam gas atau areng atau minyak goreng. Ini biaya produksi. Ini nanti untuk apa? Ini untuk reserve. Ini nanti untuk cadangan apa? Dan ini nanti yang kita pakai. Mungkin cuma 20% saja dari penghasilan setiap hari. Itu namanya manajemen. Ya, tidak terus begitu aja. Hitungannya nggak ada, catatan aja nggak ada, kayak apa? Orang dagang catatan nggak ada itu kayak apa sih? Kan ajaib. Itu sebab perlu. Nah, zaman sekarang kita tidak cukup catatan saja.
Kita perlu digitalisasi ibu-ibu dan bapak-bapak, ya. Supaya apa? Supaya sudah disiapkan. Uang sekarang harus melalui bank, ya. Ada QRIS. Saudara, saya kasih tahu. Tuhan mau supaya saya dan saudara itu ngerti digitalisasi. Itu penting karena itu mempunyai jejak digital. Sehingga kita itu tidak usah eyel-eyelan sama orang yang sudah kita bayar atau orang yang belum bayar. Semuanya itu ada bukti digitalnya. Ya, usaha kecil sudah harus punya. Supaya apa? Orang percaya sama saudara. Wah, walaupun cuma jualan katakan nasi pecel atau nasi gudeg, wah sudah pakai QRIS. Ya, saudara. Nah, ini kan istimewa. Ya. Para kekasih, lain kali pakai kartu kredit, kartu debit. Nah, jadi ada jejak digital. Mawas diri kelemahan dan yang merugikan. Kita harus mawas diri. Kelemahan kita apa? Kelemahannya kita adalah kalau jalan-jalan mesti belanja. Ya udah, nggak usah jalan-jalan. Minta berkat, tetapi saben hari jalan-jalan. Coba. Tuhan bilang sama malaikat, Kat, kok ada manusia yang boros banget gini ya? Ya, jadi jangan boros. Oke? Kreatif, terobosan baru. Saudara, biasanya kita membuat makanan, ya itu aja. Ya, orang mengertinya memang cuma gitu. Sekarang dikasih variasi. Entah bungkusnya, entah rasanya. Jadi usaha bisnis kecil saudara, itu selain diberkati Tuhan, diminati oleh masyarakat. Itu penting, diminati oleh masyarakat. Ya, saudara, ini penting sekali. Dan yang terakhir, bermitra. Bermitra itu kita harus kerjasama. Ya, artinya apa? Ya, walaupun kita jualan, katakan tadi, jualan nasi pecel. Cuma satu itu aja. Dengan ubur rampenya lah, dengan ceriping, dengan kerupuk putih, dengan empal, dengan apa. Tetapi kita bermitra. Kita ajak kerjasama dengan bapak itu yang jualan apa? Jualan es dawet umpamanya. Ya. Wah, ini Bible study kok sampai es dawet banget. Gimana ini? Ya, ini penting ya supaya saudara tahu, supaya terbuka gimana caranya kita untuk menang bisnis. Bermitra. Ya, Pak Dawet, ya, nanti nasi pecelku masuk ke kamu, ya. Dawetmu masuk ke aku ya. Nanti sehingga kita jadi lebih laris. Satu mitra saja sudah membuat saudara laris. Orang datang, jangan dipaksa harus beli pecel saudara. Kalau dia mau beli dawetnya saja, oke, saudara layani. Karena saudara juga untung. Ya, kiris saudara tambah lama tambah ngiris, ris gitu. Jadi lebih banyak. Oke, bermitra. Jadi ini dibuka. Enggak gini. Sekarang terbuka. Puji Tuhan ada mitra satu lagi apa umpamanya? Ya, kacang goreng. Atau tempe goreng. Ya. Nah, saudara, ini perlu saya jelaskan. Ya. Dan saya beri keberanian, tekad untuk ibu-ibu untuk mulai bergerak. Tuhan akan memberkati ibu. Supaya apa? Supaya rumah tangga ibu menjadi saluran berkat yang baik bagi banyak orang. Amin. Yang mau dan setuju, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, usaha yang berkembang. Saudara, sudah beda dengan yang kecil tadi. Kalau saudara sudah mulai middle class, ya, level 3, maka saudara harus berubah. Fokus pada tujuan, jangan mudah berubah goal. Wah, tapi ini lagi sepi. Saudara tetap harus fokus. Supaya doa saudara juga fokus. Tuhan, dulu ketika hamba memulai usaha, hamba usaha X, produk X, komoditas X. Sekarang komoditas X ini jeblok Tuhan. Nggak laris lagi. Tetapi hamba mau fokus kepada Tuhan dan hamba berdoa supaya keahlian hamba, kebisaan hamba di bidang X ini engkau berkati.
Untuk sementara hamba tidak mau berubah pikiran. Hamba tidak mau berubah komoditas. Tetap X. Berkati hamba Tuhan. Nah, ini penting. Ya, saudara tetap pada goal saudara. Dan saudara tetap menghargai pemberian Tuhan pada sekian tahun yang lampau. Bahwa saudara sudah memulai sampai berkembang sekarang ini. Saudara tidak mengintimidasi Tuhan dengan berkata, Tuhan tolong gantilah perusahaan saya. Karena sekarang sudah tidak zamannya lagi. Atau sekarang sudah banyak sekali saingan. Itu boleh saudara doakan bila saudara sudah setia pada tujuan semula. Entoh namun tetap gagal. Nah, saudara boleh minta kepada Tuhan supaya dia membuka jalan yang kedua. Tetapi saudara tidak boleh terburu-buru. Sebab dulu itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Ya, ini yang pertama. Kedua, pahami saingan dan pasar. Ya, ini semua orang dagang mesti tahu ya. Harus memahami kompetitor kita dan market. Market kita punya produk. Kita harus pahami ya, saudara. Kalau perlu, saudara harus mengupah orang untuk menjadi spy, saudara, menjadi mata-mata saudara tentang produk yang berhasil. Itu tidak dosa. Itu sesuatu hal yang positif. Ya. Karena dia bisa besar, saingan ini bisa besar, juga mungkin karena dia kirim spy kepada pedagang yang lain, pada pebisnis yang lain yang sudah gede. Sehingga dia bisa berkembang. Nah, saudara masih kecil. Saudara harus belajar dari dia. Tanpa pengetahuan dia. Ya. Kalau minta izin belajar pasti ditolak mentah-mentah. Nah, yang ketiga. Punya inovasi dan ide. Nah, dari mana kita bisa punya inovasi dan ide? Semua katakan, dari berdoa. Halo, sudah bilang belum? Dari berdoa. Harus berdoa. Ya, jangan cuma Tuhan berkati hamba hari ini, hamba mau buka toko ini, buka warungnya ini. Tuhan tolong berkati, langsung banyak orang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1, 2, 3. Saudara, enggak. Saudara harus punya inovasi. Inovasi dari mana? Dari doa minta. Tuhan tolong beri kepada pikiran hamba yang bodoh ini dan terbelakang ini, kurang pendidikan ini, supaya engkau kasih Tuhan ide dan inovasi kepada hamba. Lihat, 1-2 hari Tuhan akan bicara sama saudara. Ini cara anak Tuhan berdagang, berbisnis. Jangan mengandalkan pada pengalaman saudara. Emangnya saudara pinter sih? Saya nggak yakin. Saya dan Anda ini sama BODO-nya. Jadi kita ini harus berharap kepada Tuhan. Jangan berharap pada kemampuan saudara sendiri. Itu sebab saudara tidak berhasil. Untuk inovasi dan ide ini kita perlu doa kepada Tuhan. Ya, saudara. Tidak perlu kursus kalau Tuhan memberkati saudara karena saudara doa. Inovasinya saudara lebih dari yang didapat dengan bayar sekian juta pada suatu kursus. Nggak perlu kalau menurut saya. Nggak perlu. Saudara, dulu, ini pengalaman saya. Ketika saya masih muda, emangnya saya sudah tua sekarang? Sekarang kan sudah tua, ya. Sudah tua. Dulu ketika saya masih muda, umur 30-an, sampai 40, lebih dari 40 saya sudah tidak. Apa maksud saya? Ikut konferensi. Ikut seminar dan konferensi di luar negeri. Baik saya sendiri, kalau cukup uang, Ibu Gembala saya ajak ke banyak negara. Untuk apa? Untuk membesarkan GKP. Tetapi ketika Tuhan menjamah pikiran saya dan hati saya, dan Roh Kudus memberikan talenta-talenta dan karunia-karunia kepada saya sudah menolak undangan. Free, gratis sekalipun, saya tolak undangan dari luar negeri. Saya sudah tidak membutuhkan. Karena saya sudah menerima langsung dari Tuhan.
Dan itu sudah lebih dari yang saya inginkan. Masa saya sampai tua mau belajar terus? Memang ada pepatah mengatakan belajar terus sampai tua, sampai mati. Sampai masuk peti mati, belajar terus. Ya. Tidak bisa. Saya harus lebih berharap kepada Tuhan. Masa untuk saya konferensi di luar negeri sudah stop dalam nama Yesus. Itu pada umur saya 40 tahun. Ya saudara. Dan saya sudah mulai berharap 100% kepada Tuhan. Dan hasilnya lebih besar. Ikut konferensi dan seminar di luar negeri. Beberapa kali saya diminta bicara sebagai pembicara. Tetapi tidak membuat sesuatu yang hebat dalam pelayanan saya. Sesuatu yang hebat itu adalah ketika saya minta inovasi dan ide dari Tuhan. Nah, itu yang hebat, saudara. Makanya saya bisa menulis ini. Ini karangan saya ini. Saudara. Kenapa? Karena saya di bidang rohani juga demikian. Bahwa inovasi dan ide itu hanya dari Tuhan. Sehingga kalau kita patuh kepadanya, kita merendahkan diri kepadanya, kita tulus dan benar dan kudus di hadapannya, Dia itu sangat mau. Karena Dia sudah menunggu-nunggu saya. Dia menunggu-nunggu saudara. Kapan Dia bisa lakukan? Kalau saya terbuka, saya minta inovasi, saya minta ide. Saudara dengan bisnis, Tuhan tolong inovasi, tolong ide kepada hamba. Saya yakin 100%. Dalam waktu beberapa hari, Tuhan akan kasih ide dan inovasi sama saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Jadi ini penting sekali ya saudara. Jangan berharap pada kemampuan saudara. Saudara, kemampuan kita terbatas sekali. Puji Tuhan, Tuhan itu memberikan. Saya mau tanya, ayo, ada yang pasti mendengar kemarin di hari Minggu. Kepada kita Tuhan memberi berapa banyak otak. Sehingga kita mempunyai otak-otak. Ada berapa banyak otak? Berapa? Berapa otak? Oh, pinter semua. Ya, dapat hadiah nanti ya. Tapi nggak tahu tadi yang bicara siapa tadi. Ya. MK? MK Hebron. Mana? Hebron dan oh ya, ya, ada ya. Nanti dapat hadiah ya dari Mbak Ika, ya. Nah, para kekasih saya kasih tahu, Tuhan tuh memberi otak-otak kepada kita 3. Otak kanan, otak kiri, dan batang otak di tengah yang tersembunyi di antara 2 otak besar, melindungi 2 otak besar ini. Kalau sampai ada cacat pada batang otak, kita sudah mati atau setengah mati dan terminate, terbaring saja, koma. Ya saudara, ajaibnya Tuhan menciptakan kita dengan 3 otak. Ketika muda, kita hanya pakai 1 otak. Ketika tua, ya, semacam saya, Tuhan kasih 2 otak yang kerja. Sehingga otak-otak namanya. Ya, 2 otak. Kenapa? Karena otak yang biasa saya pakai sudah merosot, degenerasi, terjadi degenerasi. Itu sebab yang satu difungsikan oleh Tuhan. Yang satu ini difungsikan oleh Tuhan ketika orang sudah menjelang 70 tahun, maka di masa tua dia menjadi tambah pintar. Kenapa? Karena dia pakai 2 otak. Itu sebab negara-negara maju menginisiasi, memberikan dorongan pada anak-anak kecil remaja, anak-anak kecil yang sedang bertumbuh, ya, 5-6 tahun dan di bawah 10 tahun untuk belajar berbagai macam teknik untuk menggiatkan otak yang satu.
sudah pasti ini bukan rencana Tuhan. Sehingga anak ini menjadi pintar sekali. Kalau anak ini menjadi pintar sekali, dan dia tidak takut sama Tuhan, orang tuanya tidak bisa membimbing dia untuk selalu berbakti kepada Tuhan, takut dan menerima firman, maka anak yang pintar banget dengan dua otak ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena mental spiritual dia, psychological dia, itu belum mateng. Tetapi sudah kepinteran banget. Itu sebab di masa muda, anak-anak yang digeneratori otak satunya untuk kerja ketika masa remaja, ketika masih kecil, harus orang tua spesial mengawasi dan membimbing rohani. Kalau tidak, di masa muda mereka akan menjadi orang yang terlalu pintar sehingga menimbulkan banyak kerugian pada orang lain. Itu terbukti. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya saudara itu kalau ingin inovasi dan ide, harus minta dari Roh Kudus. Dari mana, saudara? Roh Kudus. Kalau saudara minta dari Roh Kudus, itu tidak ada kriminalitas. Tidak ada cacat produksi. Tidak ada cacatnya dosa. Iblis tidak menaruh jejak-jejak digital dia pada otak kita. Kita tetap tulus, rendah hati, dan kudus di hadapan Tuhan. Ini yang penting, saudara. Dalam berbisnis, saudara juga harus minta. Kalau ibu cuma tinggal di rumah, suami yang bekerja di luar, maka ibu harus doa supaya suami ini mendapatkan inovasi dan ide. Ya, supaya apa? Supaya berhasil dengan baik dari Allah Roh Kudus. Ibu dan bapak yang anak-anaknya mulai dari sejak muda sudah mulai berbisnis, mulai bekerja sebagai kaum profesional, harus minta dari Tuhan, doakan anak-anak Anda itu. Supaya pinternya itu takut kepada Tuhan. Bukan pinter keblinger. Itu jahat, itu berbahaya. Nah, harus minta ide dan inovasi dari Tuhan terus. Ibu rasanya, bapak rasanya di rumah, di kantor, itu kalau sering kita mengangkat tangan dan menyembah Dia, rasanya sorga itu turun dalam hidup kita. Saya ingin saudara-saudara mendengar firman ini, mengundang turun kerajaan Allah dalam hidup saudara. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara tidak cari uang sendiri, tidak bisnis sendiri, tidak usaha sendiri. Kalau melayani Tuhan tidak melayani dengan kemampuan sendiri, dengan hemat dan kita punya adat istiadat habitual kita. Kalau melayani Tuhan kita itu tambah pasrah lagi kepadanya. Saudara, cari duit aja harus pasrah sama Tuhan. Apalagi menjadi hamba Tuhan. Gimana kalau tidak pasrah sama Tuhan? Rusak, rusak. Itu sebab penting sekali kita menaruh harap dan berharap inovasi dan ide dari Tuhan. Maka Tuhan akan kirim semua yang terbaik. Pembukaan rahasia firman. Jemaat itu kalau menerima pembukaan rahasia Tuhan, mereka itu akan menjadi kuat. Mereka itu akan berjaya. Mereka itu akan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita menyampaikan firman biasa-biasa terus, repot. Jemaat tidak ada berkat sama sekali. Dan ini penting sekali. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya sudah ngalamin gimana jemaat itu tidak diberkati dalam pelayanan saya. Saya sudah ngalamin. Bersama dengan Ibu Gembala tempo hari, tempo tahun, bukan hari. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Hanya satu sumber kita. Allah Roh Kudus. Kalau saya berbaikan dengan Dia, if I only make a very good relationship and I submit myself and I surrender totally to Him, I just keep silent. I don't want to give any suggestion to God. I just not
want anything from me myself, but I just want all from His side, His authority, His kindness, His mercy, His loving, and His energy in my life. Because I'm right now is just running over all my time, my age, my energy. That's why I only lift up my both hands and open my heart and my mind as well, so that God will do more and more in me. I not ask Him to do so much to me. It's a greedy man. I'm not a greedy man. I just want enough for me. If God gave enough for me, it means that I receive from Him abundantly, flowing out. Itu sebab para kekasih, tidak ada hal yang lebih baik dari dekat dengan Tuhan. Saya ingin supaya kita semuanya, dalam semua bisnis, pekerjaan, istimewa dalam pelayanan, jangan memakai kemampuan sendiri. Jangan memakai kemampuan sendiri dan menampilkan diri Anda sendiri. Orang melayani Tuhan itu bukan untuk bergaya. Orang melayani Tuhan itu bukan untuk beraction di atas panggung. Orang melayani Tuhan itu harus ketara bahwa dia merendahkan diri dan dia berserah kepada Tuhan. Kalau dia bisa demikian, saya yakin, maka dia dan saya akan selalu dikaruniai inovasi, ide, revelation, the openbaring van Yesus Kristus. Itu akan selalu diberikan kepada kita. Tapi kalau kita cuma mau bergaya, kita cuma mau tampil untuk attracting all the attention of the people, our listeners, it's just a big sin before God. Itu adalah suatu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Orang yang menyampaikan firman dan orang yang melayani dalam puji-pujian, orang yang melayani dalam musik, dancer, flex, dan lain sebagainya, para asyir ketika kebaktian dari mulai sampai purnanya, semua tidak boleh menampilkan gaya, tidak boleh menampilkan dirinya sendiri. Harus menampilkan Kristus dalam hidupnya. Engkau mengubah kebaktian menjadi ibadah di sorga yang turun di dunia. Dan itu yang menjadi kerinduan hati saya sampai mati. Dan saya berharap kita semua para hamba Tuhan tidak membuat sesuatu gaya di panggung, di mimbar, di podium. Tapi kita menunjukkan ketulusan hati kita. Karena inovasi, ide, revelation, wahyu, pembukaan rahasia firman, itu hanya Tuhan berkenan memberi pada orang-orang yang tulus dan rendah hati. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Kiranya Engkau, ya Allah Roh Kudus, menerangi kami semuanya, baik yang berbisnis kecil-kecilan, membuka warung atau toko kecil, atau tidak punya toko sekalipun, tetapi bekerja, berjualan, sampai yang berkembang, yang menjadi besar usahanya. Kiranya Engkau memberi kepada kami semua anugerah-Mu Tuhan, belas kasih-Mu, jatuh hati-Mu Tuhan, supaya kami tidak berbisnis sendiri dengan kemampuan sendiri. Kami tidak cari makan, cari uang dengan tenaga kami sendiri. Dan istimewa kami tidak melayani Engkau dengan cara kami sendiri. Tapi kami hanya menampilkan Engkau saja, supaya kami boleh berkenan kepadamu. Dan Engkau membuka rahasia-rahasia yang luar biasa kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, para kekasih yang mengikuti Bible study melalui Zoom meeting ini, Tuhan akan memberkati mereka. Mungkin mereka tidak punya modal, Tuhan. Tolong beri modal kepada mereka. Mereka tidak punya tempat, mereka tidak punya ide, mereka tidak punya inovasi. Tolonglah mereka, supaya mereka boleh mendapatkan berkat-berkat tambahan dari Tuhan. Para kekasih, diberkatilah saudara dalam semua keadaan.
teristimewa para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di tahun-tahun mendatang yang sulit dan berat, tantangan semakin luar biasa, mengerikan bagi gereja Tuhan. Itu sebab hamba berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan selalu mempunyai kerendahan hati, selalu mempunyai ketuhuan dan komitmen 100% kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Bapak Handi, bolehkah saya teruskan dengan pengurapan? Ya, silakan Pastor Bayu. Ya, makasih. Para kekasih, kita menyiapkan minyak urapan kita. Saat kita mengurapi kepala kita adalah saat istimewa. Harusnya ada orang yang mengurapi kita, saudara. Tetapi karena kita sendiri mau mengurapi kepala kita, maka yang dibutuhkan adalah kita menempatkan diri kita sebagai seorang yang akan mengurapi diri kita. Itu lebih sulit. Itu sebab ketika kita membubuhkan minyak sedikit ini pada ujung jari tangan kanan kita, maka kita harus minta kepada Tuhan supaya kepada kita semuanya dilayakkan. Tangan ini dan jari ini dipakai oleh Tuhan, sepotong ini. Untuk apa? Untuk mengurapi saya, mengurapi saudara. Supaya apa? Supaya jangan sepotong tangan Allah menorehkan kutukan dan hukuman kepada kita. Seperti di zaman Belsasar menjadi raja di dalam kitab Nabi Daniel dengan menulis di dinding sepotong tangan. Jadi tangan yang kita pakai untuk mengurapi kita dengan minyak ini harus disucikan. Dan kita harus minta kepada Tuhan supaya ini menjadi sambungan tangan Tuhan untuk ditumpangkan kepada kita. Menumpangkan tangan pada diri kita sendiri sekali lagi itu lebih sungguh-sungguh harus dikerjakan. Kalau orang lain menumpangkan tangan itu lebih mudah. Tapi kalau kita berpasrah, kita berkomit untuk menumpangkan tangan kita pada dahi kita sendiri, maka kita harus memperlakukan tangan ini sebagai tangan yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Taruh tangan kiri pada jantung kita. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini hamba bersyukur boleh menerima pengajaran firman. Dan biarlah itu menjadi hasil nyata, buah lebat, produktivitas, kelimpahan berkat, dan kesuksesan dalam hidup hamba dan keluarga hamba. Sekarang izinkan hamba menumpangkan tangan ini dengan minyak urapan pada dahi kepala hamba. Oleh sebab itu saudara katakan, dalam nama Yesus, silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku diurapi, aku dikuduskan, aku dibaharui, aku dijamah untuk menjadi alat kebenaran, saksi keajaiban, dan cara Allah memenangkan orang lain melalui hidupku. Dalam nama Yesus, pengurapan ini bertambah-tambah setiap kali dalam hidupku. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi semua katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.